warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Cita? Alhamdulillah sehat Pak Ismail. Gimana kabarnya Pak Ismail? Ya Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu, rencananya Ibu mau mempraktikkan ya sebentar itu praktik coaching dengan menggunakan model Tirta. Ya, Pak. Seperti itu ya Bu. Bersama dengan Ibu Dian ya sebagai coach Ya, Pak. Ibu sebentar. Ya Pak. Ya. Oke, kemudian Bu, sebentar ini sebelum Anda melakukan coaching, saya ingin menyamakan persepsi dulu ini sebelum kita melihat Ibu praktik coaching sebentar. Jadi terkait dengan praktik coachingnya sebentar itu, saya mau tahu dulu Bu, ya, Ibu selaku coach ini kira-kira target apa yang ingin dicapai dalam praktik coaching ini Bu? Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ismail. Jadi hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta yang akan saya lakukan bersama dengan Dian sebagai coaching. Dan ada pun target yang akan saya capai pada praktek coaching kali ini mungkin ada beberapa. Yang pertama yaitu saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua, saya ingin mengidentifikasi terkait masalah yang akan dihadapi oleh coaching. Dan yang ketiga, apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Dan yang keempat, kemitraan dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching itu sendiri Pak. Seperti itu. Ya Bu, luar biasa target coachingnya ya, sangat kompleks menurut saya Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang sedang dikembangkan di sini? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah keterampilan menggali potensi diri dari coach itu sendiri, yang mana bisa membuat solusi atau permasalahan yang dihadapi oleh coach sendiri. Jadi saya akan membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach sendiri yang bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Seperti itu mungkin Pak Ismail. Oh ya, baik Bu. Selanjutnya Bu, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati oleh observer pada saat Ibu melakukan praktik coaching sebentar? Ya, terima kasih Pak Ismail. Jadi yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coach itu sendiri Pak. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu. Ini selanjutnya Ibu, kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu sangat luar biasa. Lalu indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu seperti apa? Ya, baik. Jadi indikator tercapaian yang akan diraihnya yaitu coach mampu mencari solusi dari permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Seperti itu Pak Ismail. Oke Bu, baik, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti praktik coaching dilancarkan dan praktik ini mencapai target yang Ibu rencanakan tadi. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Cita. Ya, baik Bu Dian ya. Sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Jadi kira-kira apa yang ingin kita diskusikan pada hari ini Bu Dian? Oh iya Bu, ya begini Bu Cita. Jadi akhir-akhir ini itu saya melihat berdasarkan refleksi saya di kelas Bu, itu murid-murid saya pada saat belajar mereka itu kurang antusias Bu di dalam kelas kalau saya sementara mengajar Bu, sehingga saya melihat pembelajaran saya itu jadi seperti monoton seperti itu Bu. Oh ya, seperti itu ya Bu. Jadi menurut Bu Dian
eh, pembelajarannya itu di dalam kelas itu seperti monoton ya. Iya Bu. Jadi kira-kira apa yang Ibu Dian harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, jadi Bu, yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme siswa ketika saya mengajar, Bu. Oh ya, seperti itu ya Bu. Jadi Ya. menurut Bu Dian seperti itu. Jadi hal apa yang membuat murid-murid Bu Dian itu kurang macam antusias dalam pembelajaran bersama Bu Dian di dalam kelas? Ya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, itu yang saya ingat ya Bu. Yang pertama, itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Kemudian terlalu monoton, dan saya itu terlalu banyak mendominasi pembicaraan, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat, apalagi aktif berbicara pada saat pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran pembelajaran itu hanya berlangsung komunikasi satu arah. Jadi saya terlalu mendominasi Bu di dalam kelas. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, murid-murid saya yakin mereka pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan Bu. Ya, betul-betul itu ya Bu Dian ya. Jadi anak-anak itu pasti ingin pembelajaran yang menyenangkan ya. Saya setuju dan sependapat dengan Bu Dian. Lalu menurut pendapat Bu Dian, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran itu di dalam kelas? Ya, kalau menurut saya Bu, pembelajaran yang saya berikan pada siswa itu harusnya terpusat pada murid atau siswa. Nah, murid bisa diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran saya itu lebih menarik. Ya, kalau boleh tahu, kira-kira Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya Bu, saya gunakan hanya sumber belajar yang dari perpustakaan Bu. Jadi, apakah ada sumber lain selain dari buku teks? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya banyak Bu. Misalnya sumber belajar seperti dari video YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga mungkin saya bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren seperti yang sekarang Bu. Misalnya ada Canva, TikTok, atau Instagram. Betul-betul ya Bu Dian. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat siswa itu menjadi antusias ya dalam pembelajaran. Oke Bu Dian, jadi sekarang apa rencana Bu Dian untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini Bu Dian hadapi? Ya, jadi saat ini Bu, saya sedang merancang perencanaan. Kalau yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti misalnya saya ambil video di YouTube atau menggunakan aplikasi yang dapat juga digunakan secara offline. Nah, yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Ya, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk video, gambar, atau laporan-laporan digital lainnya Bu. Ya, bagus sekali rencana Bu Dian ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Dian. Amin Bu. Oke, sekarang apa komitmen Bu Dian terhadap rencana Bu Dian yang sudah disebutkan tadi itu? Ya, kalau dari rencana itu Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakatnya masing-masing.
wah, bagus sekali ya Bu Dian. Saya sangat mendukung komitmen Bu Dian. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Cita atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin Bu Dian. Oke, serasa untuk perbincangan kita hari ini cukup Bu Dian. Semoga Bu Dian bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Dian harapkan. Sehingga kita bisa berbincang-bincang lagi di pertemuan berikutnya ya Bu Dian ya. Ya Bu Cita, terima kasih. Amin. Oke, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi sudah melakukan praktik coaching. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan atau konfirmasi lebih lanjut. Oke, pertama, bagaimana hasil tadi coaching Bu? Apakah ada yang ingin diceritakan terkait dengan hasil coaching tadi? Ya, baik Pak Ismail. Jadi alhamdulillah coaching saya tadi dengan Bu Dian hasilnya baik Pak. Di mana coach saya itu sudah menemukan solusi dalam permasalahannya Pak. Oke, alhamdulillah baik sekali Bu ya tadi. Kemudian kita langsung saja Pak, kalau begitu kita bahas tentang analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Cita sampaikan di awal tadi. Baik Pak. Oke, jadi apa yang sudah Ibu Cita lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator tadi yang disebutkan di awal tadi? Ya, jadi saya sudah memberikan kehadiran penuh kepada pada saat saya melakukan percakapan coaching. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi dari coach saya tersebut itu Pak. Oke, selanjutnya Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya tadi terkait dengan praktik coaching tadi yang Ibu lakukan? Silakan Pak. Jadi menurut saya secara keseluruhan tadi praktik coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Saya lihat tadi di beberapa kali Ibu juga sudah menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Kak Coach, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataannya itu secara terbuka. Mungkin selanjutnya Bu, menurut Ibu apakah adakah kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan ke depannya? Ya, baik, terima kasih Pak Ismail. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga akan berlatih dalam memperdayakan coaching. Dan saya juga akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu seperti itu ya Pak. Kemudian kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi-referensi yang lain. Mungkin seperti itu Pak yang akan saya lakukan. Baik Bu Cita, jadi kira-kira kapan ya rencana Ibu Cita tadi terkait dengan mencari referensi yang lain terkait dengan pengembangan coaching ini, kira-kira kapan ya rencana Ibu Cita akan laksanakan seperti itu? Ya, baik Pak. Jadi insya Allah saya akan melaksanakan mencari referensi dalam hal percakapan coaching ini. Insya Allah secepatnya saya akan lakukan Pak. Insya Allah. Baik, ya, oke. Baik Bu Cita, mungkin nanti kita akan bertemu lagi terkait dengan bagaimana progres perkembangan Ibu Cita lagi terkait dengan ini coaching supervisi akademik ini. Mungkin sampai di sini saja dulu Bu Cita. Terima kasih atas waktunya. Semoga di lain kesempatan Ibu bisa menjadi lebih berkembang lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu.